Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ahadi Abdillah. Kita bertemu lagi di pertemuan keempat pada materi unsur dasar perancangan percobaan, di mana kita akan bahas tentang keragaman dan model percobaan. Yang pertama tentang unsur dasar percobaan, yakni teori penggunaan perancangan percobaan ada 4 hal. Yang pertama tentang ulangan, jadi bagaimana kita mengulang suatu percobaan. Yang kedua, pengacakan. Yang ketiga, kesalahan dalam percobaan sehingga kita mendapatkan galat. Yang terakhir yakni pengawasan setempat pada tempat-tempat kita melakukan penelitian. Kita masuk ke yang pertama, yakni ulangan. Dalam pengertian, pelakuan adalah penelitian dilakukan lebih dari satu kali, sehingga kita akan mengulang. Dengan hal ini, seperti yang kita bahas di pertemuan sebelumnya, kita simpulkan dengan N kecil. Fungsi ulangan yang pertama memungkinkan untuk memperoleh data dengan dugaan yang lebih teliti. Jadi, satu kali, dua kali, tiga kali, empat kali, harapannya kita mendapatkan hasil yang lebih teliti. Yang kedua, yakni fungsi memungkinkan adanya galat atau kesalahan percobaan. Jadi, kita akan tahu apakah percobaan kita galatnya atau kesalahannya besar apa kecil, kita bisa dilihat dari percobaan. Ulangan akan menunjukkan yang pertama presisi. Jadi yang pertama tentang presisi suatu data menunjukkan ketepatan kita melakukan pengukuran ketepatan dari perlakuan yang kita berikan. Yang kedua tentang akurasi. Apa bedanya presisi dan akurasi? Kalau akurasi yakni di mana kita akan tahu kemiripan data. Jadi data yang pertama, kedua, tiga, dan empat, dan seterusnya, apakah mirip apa tidak, atau rentangnya sangat jauh perbedaannya. Maka kita akan tahu dari ulangan tersebut. Di mana untuk mengetahui ulangan, setiap rancangan percobaan akan berbeda-beda. Yang pertama, rancangan acak lengkap, atau kita sebut dengan RAL, untuk ulangannya menggunakan rumus T dikalikan N-1 sama dengan 15. Contoh ulangan, contoh satu, yakni sebagai contoh dalam penelitian penambahan tetes tebu, di mana tetes tebu tersebut ditambahkan pada ikan nila dengan perbedaan konsentrasi 5, 10, 15, dan 20%. Maka dilakukan 5 kali ulangan. Maka T sebagai percobaan level ada 4 level, dan N ulangannya ada 5. Contoh yang kedua, yakni penambahan alginat. Kita menambahkan alginat pada pembuatan edible film berbasis pati dengan perbedaan konsentrasi ada 0,25, 0,5, 1, 1,5, dan 2%. Dilakukan 6 kali pengulangan. Maka T sama dengan 5 dan N sama dengan 6. Maka ketika dua contoh soal ini ada ulangan berbeda. Yang pertama ulangannya 5, di mana hanya 4 perlakuan. Yang satunya perlakuannya 5 dan ulangannya hanya 6. Kira-kira manakah penaksiran yang lebih presisi? Apakah contoh pertama, apakah contoh yang kedua? Dari efisiensi ataupun dari segi presisi data yang akan dihasilkan. Banyak ulangan memerlukan banyak pertimbangan. Yang pertama tentang faktor biaya. Jadi semakin besar ulangan yang kita dapatkan, maka otomatis biaya yang kita butuhkan semakin besar juga. Dan semakin kecil juga nanti akan berpengaruh pada error. Jadi harus ada di antara tengah-tengah. Yang kedua tentang tenaga kerja yang kita harus pikirkan juga. Yang ketiga tentang keseragaman media dan bahan percobaan. Yang empat derajat ketelitian, itu berhubungan dengan akurasi dan presisi. Besarnya beda harga rata yang diinginkan, dan yang terakhir sifat dari percobaan itu sendiri. Kita masuk ke yang kedua, yakni pengacakan. Pengertiannya, pengacakan yakni setiap individu ataupun sampel yang kita berikan perlakuan harus mendapatkan kesempatan yang sama dalam mendapatkan perlakuan dan atau ketika kita sampling. Jadi kalau kita sampling ikan di dalam kolam, maka semua ikan yang ada di dalam kolam mendapatkan kesempatan yang sama untuk diberikan perlakuan atau kita sampling. Contoh, ketika kita akan menyuntikkan vaksin pada ikan yang ada di dalam kolam, maka ketika kita memilih ikan, maka kita harus pengambilannya harus acak, harus mempunyai kesempatan yang sama. Jangan memilih ikan berdasarkan warna yang kita sukai, ataupun ikan yang gerakannya lamban, ataupun ikan yang berada di pojokan, dan lain-lain. Itu yang tidak boleh. Jadi tidak melakukan pengacakan akan memperbesar bias suatu penelitian. Berikutnya pengacakan dapat dilakukan dengan cara. Yang pertama, cara sampel sederhana. Jadi kita acak secara sederhana. Yang kedua, kita stratakan ataupun istilahnya secara sistematik terlebih dahulu. Yang ketiga, berhubungan dengan yang kedua, yakni sampel berstrata. Pengacakan dapat dilakukan dengan cara yang pertama, sederhana. Yakni kita membuat lotre, kita berikan angka 1, 2, 3, 4, 5, sampai mungkin 50 sampel. Yang kedua, yakni menggunakan tabel bilangan acak. Jadi kita perlukan referensi dari tabel tersebut. Kita tahu yang pertama ini dapat nomor acakan berapa, yang kedua dapatkan nomor acakan berapa. Contoh dalam pengacakan. Jadi yang kita lihat di slide ada A, B,
B, C, D, E, dan E itu merupakan pelakuan, sedangkan angka 1, 2, 3, 4, sampai 6 itu merupakan ulangan. Di mana ini sebagai contoh kita melakukan pengacakan akuarium. Jadi contoh yang di pojok kanan atas, A1 berarti akuarium A1 mendapatkan pelakuan A dan sebagai ulangan 1, yakni pelakuan dosis A protein yang berbeda. Sedangkan contoh kita lihat di pojok yang paling bawah B5, berarti di situ perlakuan B5 di akuarium yang mendapatkan perlakuan dosis pakan dengan ulangan yang kelima. Jadi kita ada ulangan di model seacak mungkin seperti ini. Jadi peletakan akuarium eh, di suatu tempat penelitian akan diacak seperti di dalam slide di atas. Yang ketiga yakni kesalahan atau kita sebut dengan nama lain yakni galak. Setiap pengulangan akan menghasilkan data yang tidak seragam. Maka di dalam dunia ini tidak ada yang sama presisi persis. Begitupun juga ketika kita mengambil data, maka ada hal yang akan berbeda akan membuat keragaman ini. Perbedaan pengambilan data pelakuan akan menghasilkan nilai yang berbeda secara ekstrim ataupun dia tidak ekstrim ataupun similar. Sehingga nanti kalau ekstrim tersebut nanti ada istilahnya pencilan data yang rusak. Data yang berbeda terlalu jauh nanti dimungkinkan karena terjadi kesalahan. Baik contoh kita menimbang awalnya ikannya tidak bergerak, akhirnya ikan banyak bergerak sehingga timbangannya tidak valid, atau mengukur panjang, kita terburu-buru nanti akan menghasilkan panjang yang berbeda. Yang berikutnya kesalahan ataupun galak menentukan presisi suatu data percobaan. Nah, sekarang Anda silakan coba berikan contoh kesalahan dalam pengambilan data ketika Anda melakukan praktikum atau penelitian. Ini akan melihat bagaimana kita mengambil data dengan baik. Sehingga biasanya saya contohkan untuk penelitian Anda harus mengambil data itu sendiri. Karena ketika berbeda orang maka perlakuan untuk mengambil data akan berbeda juga. Yang terakhir yakni kita sebut dengan pengawasan setempat. Apa itu pengawasan setempat? Jadi usaha yang dilakukan untuk melakukan pengawasan terhadap suatu penelitian. Kenapa harus kita awasi? Karena banyak hal di luar faktor yang nantinya akan berpengaruh pada penelitian sehingga nanti akan memperbesar galat atau menghasilkan data-data yang tidak bagus, bahkan bisa menghilangkan sampel kita atau menyebabkan kematian kalau contoh pada ikan. Contoh satu yakni contohnya pengawasan terhadap faktor eksternal dan penelitian ikan menggunakan akuarium. Jadi kalau menggunakan akuarium, apa yang dilakukan pengawasannya? Yakni kita diberikan penutup akuarium sehingga debu tidak masuk, kotoran tidak masuk, atau ikan tidak bisa loncat, atau nanti predator seperti mungkin kucing tidak bisa mengambil sampel kita sehingga kita tidak kehilangan sampel. Yang kedua, contoh lagi jika contoh lain yakni kita melakukan pemeriksaan pada penutup botol. Jadi contoh pada proses fermentasi pembuatan kombucha di rumput laut, maka kita harus tahu tutupnya benar-benar tertutup dengan rapat apa tidak. Karena apa? Akan mempengaruhi proses fermentasi yang ada di dalam ataupun kontaminasi dari luar sehingga nanti udara tidak akan gampang masuk ataupun bakteri yang tidak diinginkan bisa muncul. Yang berikutnya yakni keragaman. Keragaman dapat dikaitkan perbedaan yang timbul akibat variasi biologis. Jadi variasi biologis itu pun sendiri secara alamiah akan timbul. Sebagai contoh kita dalam satu keluarga mungkin ada 3-4 bersaudara, maka dia akan terjadi variasi, tidak sama persis. Bahkan pada kembar kadang-kadang akan masih terlihat variasi dari genetik atau biologi ini. Keragaman alamiah tidak dapat dihindari, tapi keragaman dapat juga disengaja. Contoh adanya perlakuan. Jadi perlakuan itu merupakan keragaman yang disengaja. Kalau tadi biologi, dia bawaan yang masih bisa kita kontrol. Keragaman alamiah sebaiknya bisa kita kontrol untuk mendapatkan sampel yang beragam. Contoh tadi ukuran, jenis, asal dari ikan-ikan tersebut. Sehingga sumber keragaman hanya berasal dari perlakuan. Ini kata kuncinya. Jadi semakin kita bisa mengkontrol sampel, maka perlakuan kita yang hanya menjadi sumber keragaman, maka nanti kemungkinan besar nanti hasil yang kita dapatkan akan lebih bagus. Ini contoh model populasi. Jadi kalau kita ada ikan di sini, ikan itu beragam. Jadi ada Y itu merupakan sampel panjang, sedangkan Eko itu merupakan error, di mana mu merupakan panjang ikan koi seharusnya, maka nanti errornya itu akan beragam dari rata-rata. Contoh ini pengaruh acak, galat, tinggi tanaman ke satu. Kalau tanaman, kalau ini ikan, jadi ikannya akan berbeda. Nah, contoh lagi di model percobaan di mana di populasi kita ambil seperti yang kemarin kita sampaikan, sampel yang diberikan perlakuan diambil sebagian, jadi hanya sebagian saja, pengambilannya harus acak, dinamakan model acak. Di mana sampel yang kecil tadi bisa mencerminkan, bisa digeneralisasikan sehingga mendapatkan kesimpulan dari sampel perlakuan acak tadi. Ini contoh model percobaan, jadi Y
IJ, di mana I merupakan perlakuan, J merupakan ulangan, mu merupakan rata-rata, tau nilai di sini tau, dan nanti Eko ini merupakan errornya pada dari setiap perlakuan. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.